Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdianti Tripuspita, NIM 19111101230. Saya ingin menjelaskan tentang diri, konsep diri, dan penyesuaian diri. Diri merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan suatu yang unik dari diri manusia, sehingga dapat membedakan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, melainkan juga kelemahan, bahkan juga kegagalan dirinya. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian individu. Inti kepribadian berperan penting untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku positif individu. Proses perkembangan konsep diri. Ada dua hal yang mendasari perkembangan konsep diri kita, yaitu satu, pengalaman kita secara situasional. Kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang datang pada diri kita. Jika pengalaman tersebut bersifat positif atau sesuai dengan konsep diri kita, maka secara rasional dapat kita terima. Namun jika pengalaman itu tidak sesuai dengan konsep diri kita, maka secara rasional tidak dapat kita terima. Setiap individu pastinya ingin memperbaiki pengalaman agar menjadi lebih baik di hari kedepannya. Dari pengalaman ini, maka kita akan menjadi lebih terbuka untuk mengubah nilai-nilai dan mengubah konsep diri kita. Manfaat dari membuka diri ini kepada orang lain akan dapat diketahui umpan balik orang lain kepada kita, yang pada gilirannya umpan balik itu nantinya akan memudahkan dalam proses pengenalan diri sendiri. Dengan demikian, hasilnya bukan saja dapat merasakan kelemahan yang ada pada diri kita, tetapi juga dapat memperbaikinya. Interaksi kita dengan orang lain. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari peranan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, kita hidup di dunia ini selalu berinteraksi dengan orang lain di mana dan kapanpun kita berada. Dalam interaksi tersebut memunculkan usaha pengaruh antara kita dengan orang lain. Dalam hal ini, konsep diri berkembang dalam proses saling mempengaruhi. Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa diri tidak ada atau belum ada pada saat manusia itu dilahirkan. Diri itu terbentuk dari hasil hubungan dengan orang-orang dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, diri itu adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat, latar belakang, budaya, pendidikan yang melekat pada diri manusia. Semakin dewasa, maka dia mampu menggambarkan dirinya sendiri. Dalam diri kita memiliki 3 komponen, diantaranya 1. Komponen pengamatan, 2. Komponen pengertian, 3. Komponen sikap. Komponen pengamatan yaitu bagaimana cara mengamati diri sendiri. Komponen pengertian seseorang dengan mengartikan sifatnya, kesanggupannya, miliknya, kekurangannya, kemampuannya, latar belakang, dan masa depannya. Komponen sikap meliputi perasaan terhadap diri sendiri, latar belakang sifatnya, harapan masa depan, rasa malu, keyakinan, cita-cita, norma. Proses pembentukan diri. Bagaimana diri bermula? Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Diri itu belum ada sejak kita pertama kali dilahirkan, namun diri itu terbentuk dari faktor lingkungan sekitar kita. Ketika saat kita pertama kali dilahirkan, kita tak berdaya dan selalu tergantung pada orang lain. Namun kita memiliki keyakinan, seperti halnya seorang bayi, ia menangis saat dia lapar. Setelah dia nangis, maka si ibu akan memberinya susu. Dan si bayi itu jika dia lapar, dia akan nangis, dan dia yakin jika dia nangis, maka ibunya akan memberi ia susu. Maka dari itu, ia mendapat pandangan baru. Ia mencoba batas-batas kesanggupannya. Ia mampu membedakan orang dan barang, dan perbedaan dirinya sendiri dengan orang lain. Perkembangan tersebut mempengaruhi dirinya sehingga ia mempunyai perasaan.
Diri itu terbentuk dari hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita, sehingga jika lingkungan itu bersifat positif, maka diri kita akan terbentuk menjadi diri yang positif. Namun jika lingkungan itu bersifat negatif, maka diri kita akan bersifat negatif. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada dua faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu orang lain. Orang lain sangat berpengaruh terhadap konsep diri kita. Perkembangan konsep diri kita dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain membuat kita memperoleh berbagai pengalaman dalam kehidupan yang akan mempengaruhi perkembangan konsep diri kita. Dua kelompok rujukan yang dimaksud di sini ialah bahwa dalam pergaulan bermasyarakat, kita pasti menjadi anggota berbagai kelompok. Di antaranya rukun tetangga, rukun warga, ibu PKK, arisan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok mempunyai norma atau aturan tertentu. Dengan melihat kelompok ini, orang mengarahkan perilakunya dengan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompoknya. Penyesuaian diri. Menurut Mustafa Fahmi, penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamik terus-menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri adalah faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Penyesuaian diri mungkin saja berbeda-beda dalam sifat dan caranya. Sebagian orang ada yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan sukses. Namun, sebagian lain ada yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ia tempati. Bentuk-bentuk penyesuaian diri dibagi menjadi dua, yaitu penyesuaian diri yang adaptif, yaitu perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh, jika kita berada di tempat yang sangat dingin, maka kita akan harus memakai pakaian yang tebal agar suhu tubuh kita menjadi hangat. Penyesuaian diri yang adjustif, yaitu penyesuaian yang tersangkut ke kehidupan psikis kita. Contoh, kita pergi tetangga yang sedang berduka cita karena kematian salah satu anggota keluarga. Mungkin sekali wajah kita dapat diatur sedemikian rupa sehingga nampak wajah duka sebagai tanda ikut menyesuaikan terhadap suasana sedih dalam keluarga tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu 1. Pemuasan kebutuhan pokok dan kebutuhan pribadi. 2. Kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan mendesak. 3. Dapat menerima dirinya. Pandangan orang lain terhadap diri kita itu sangat penting. Jika pandangan tersebut bersifat baik, maka itu dapat mendorong kita terus bekerja keras dan menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat dan akan membawanya kepada kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.